welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan berbagi resep kepada kalian, resep French fries atau kentang goreng. Nah, kentang goreng ini masakan favoritnya sejuta umat. Nah, dari anak-anak, orang dewasa sampai orang tua pasti suka. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Karena di sini saya akan kasih resep spesial untuk yang penggemar frozen food. Nah, ini aku akan kasih ke kalian resepnya, karena resep ini lumayan banyak detail-detail yang harus kalian perhatikan, dari cara mengolah tepungnya sampai menyimpan, menggoreng itu ada triknya. Ini sangat tricky banget, kalau kalian sampai salah satu step atau 2 step lagi itu udah fatal. Kayaknya kalian simak, jangan skip dari awal sampai akhir ya. Oke, teman-teman, selain sehat, ini juga dengan kita membuat resep, misalkan mengolah sendiri di rumah, tentunya bisa menekan budget yang harusnya beli segini. Kita bisa beli kentangnya itu di pasar kiloan, dan tepung kan itu bisa dibikin berulang-ulang gitu kan, nggak mungkin 1 kilo tuh brek habis, enggak. Itu tuh tepungnya tuh sedikit banget, teman-teman. Kayaknya ini hemat banget ya pokoknya, daripada kita beli yang bungkusan di supermarket. Nah, buat kalian yang mau usaha juga bisa ini pakai resep ini, karena ini frozen food, kalian bisa kapan aja, misalkan kita simpan, kita masak, baru kita makan gitu, tinggal take away aja. Orang sekarang kan maunya sih buat barangkali kalian ingin buka usaha gitu, gak apa-apa pakai resep ini, bisa. Sudah saya coba berkali-kali dan memang hasilnya anti gagal. Ya awal-awal aja sih gagal karena sempat ya bagaimana, ini memang resep ini memang tricky banget. Jadi kita tuh antara menggabungkan tepung, menggoreng, dan membiarkan si kentang ini, cara menyimpannya tuh bagaimana, itu memang harus ada triknya. Jadi kalau misalkan kalian skip, nanti kalian bisa gagal. Jadi kalau bisa sih jangan skip, kalian tonton sampai akhir biar kalian tahu, biar kalian serap juga manfaatnya, dan kalian bisa recook di rumah untuk sajian bersama keluarga, saudara, atau kolega. Bahkan ini makanan tuh semua orang tuh suka. Nah, gak usah lama-lama teman-teman, klik subscribe, like, share, dan komen, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian, dan selamat mencoba. Bye. Oke, langsung aja berikut bahan-bahannya. Ini ada 3 kilo kentang utuh. Lalu di sini saya kupas dan lalu rendam kentang selama 2 jam. Nah, sambil direndam, sambil kita memotong-motong kentangnya membentuk stik memanjang. Jadi seperti ini. Ketebalan dan panjangnya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian aja, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Saya sih memotongnya manual ya, menggunakan pisau. Kalau yang bagus lagi sih ada sih cetakannya, cuman saya nggak punya, jadi saya potong manual aja. Nah, ini kan sudah dipotong dan saya rendam. Setelah dipotong direndam selama 2 jam, lalu dicuci, dan akhirnya kita sampai di proses perebusan. Rebus kentang selama 5 menit. Dan ini jangan terlalu matang ya kentangnya, jadi dibikin setengah matang. Masukkan bumbu seperti garam, gula, penyedap rasa, royco secukupnya. Kalau kalian mau tambahkan misalkan seperti bawang putih atau apa, boleh lah. Lalu aduk hingga bumbu merata ke seluruh bagian. Aduk terus. Setelah merata seperti ini, bumbunya sudah merata ke seluruh bagian, lalu kita tutup
Tunggu panci agar cepat, lalu kita tutup pancinya agar cepat mendidih dan tunggu sampai airnya mendidih. Kita ke bagian tepung. Di sini saya menggunakan 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung maizena, secukupnya bumbu. Kalian bisa menggunakan Royco atau apalah ya untuk biar bumbunya tuh biar tepungnya tuh ada rasanya. Lalu campurkan semua bahan dan kocok di kotak atau box. Diaduk-aduk gitu ya sama bumbunya agar merata. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Kalau biar cepet tuh seperti ini caranya, tekniknya. Ditaruh di dalam box, lalu ditutup, lalu kita kocok-kocok. Nah, ini box ini untuk nanti mencampurkan antara bumbu, tepung dan kentang. Nah, ini dia sudah mau matang, mau mendidih. Kita tutup lagi, tunggu sampai mendidih. Dan ini yang proses yang sudah mendidih, kalian bisa lihat. Ini kurang lebih 5 menit ya untuk merebusnya ya. Jangan terlalu matang karena nanti jadi lembek, akhirnya kentangnya enggak ini hancur jadinya. Nah, setelah diangkat, dinginkan seperti ini, lalu kita masukkan karena kita mau mau mengolah lagi tepung ini kan masih panas, jadi biar cepat dingin tuh kita langsung masukkan ke freezer aja sebentar aja biar suhu panasnya itu jadi hilang gitu. Gak usah lama-lama, pokoknya setelah kentang bisa dipegang nggak panas lagi, lalu kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya untuk menaburi. Untuk proses berikutnya kita akan menaburi kentang dengan terigu. Nah, sebelumnya kita keringkan dulu kentangnya karena kan tadi kan masih agak basah-basah gitu kan. Terus kita masukin basah panas, terus kita masukin ke kulkas. Nah, setelah itu kan pasti masih ada sisa-sisa air yang nempel ke kentang. Nah, kita keringkan dulu biar tidak terlalu kentangnya basah banget gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh cemil-cemil. Nah, seperti ini caranya saya mengeringkan kentang-kentang tersebut. Memang harus agak sabar sih bikin kentang ini. Nah, ini dia saya sudah menyiapkan boxnya tadi. Nah, sekarang step awalnya saya ambil kentangnya dulu. Setelah itu setelah kentang saya taruh di box, secukupnya saya masukkan 1 sendok makan tepung yang untuk taburannya, lalu kita kocok-kocok seperti ini, dan langkah seperti ini kita ulang-ulang terus sampai si kentang ini habis. Ini tuh bikin french fries ini tuh harus sabar dan memang habisnya cepet sih, bikinnya harus sabar. Tapi kalau udah terbiasa ini jadi cepet. Nah, setelah ini sudah terbalur dengan tepung, kita tata di penampan lagi. Nah, kita tata seperti ini, 2 susun ya tadi ya. Lalu kita masukkan ke freezer lagi teman-teman sebelum kita goreng. Jadi setelah kita tepungin, lalu kita masukkan ke freezer lagi. Nah, setelah 2 jam atau 3 jam sudah masuk freezer, nah baru kita goreng. Tujuannya apa? Tujuannya agar si tepung ini nempel ke kentangnya, karena kalau nggak dimasukkan ke freezer, tepungnya itu nempel ke kentang itu akan pada saat digoreng itu akan jatuh-jatuh. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke freezer dulu, nah si tepung ini tuh nempel ke kentangnya tuh kuat, jadi nantinya juga nggak mubazir teman-teman. Kriuk-kriuk jadi tepungnya itu masih ada, masih enak, dan di dalamnya pun lembut banget kentangnya. Pokoknya persis kayak yang di supermarket sama restoran Amerika gitu deh. Nah, ini sudah 2 jam. Ini baru 1 jam.
Tadi saya cek, nah setelah ini baru 2 jam, sudah agak keras banget. Saya 2 jam aja sih teman-teman, karena waktu itu saya bikin tuh udah malam, jadi udahlah 2 jam udah cukup. Saya pikir udah cukup 2 jam, 3 jam kalau kalian memang lagi banyak waktu gitu, nggak apa-apa. Nah sekarang baru kita goreng. Kita siapkan minyaknya, kita panaskan, lalu kita siapkan juga wadah dan kertas untuk kentangnya. Nah, setelah minyak panas, lalu kita masukkan kentangnya dan kita goreng deh. Jadi wadah yang tadi itu saya siapkan dengan paper namanya kertas lah ya, kertas putih bersih, jangan kertas kotor atau kertas koran ya. Saya di sini menggunakan kertas putih karena ini untuk makanan, apalagi makanannya untuk dimakan sendiri, makan anak-anak, jadi memang harus steril semua. Nah seperti ini kita goreng. Nah kita pada saat pertama kita goreng itu jangan terlalu matang, jadi gimana ya, seperempat aja, seperempat, kira-kira tepungnya sudah nempel ke kentang. Terus kita angkat teman-teman, lalu kita goreng untuk tahap yang kedua. Kentang yang masih mentah tadi, tepungnya kita goreng. Nah sambil yang penggorengan pertama ini dingin, kita sisihkan dulu. Nah, yang kedua ini juga sama, seperempat kematangan aja. Kalau sudah seperempat kematangan seperti ini, kita simpan di sini teman-teman. Nanti yang kedua tadi sudah diangkat seperempat matang. Nah baru yang awal tadi kita masukkan lagi ke minyak, kita goreng lagi sampai setengah matang gitu. Sampai setengah matang kita angkat lagi, kita tiriskan lagi di tempat yang berbeda. Jadi kalian bisa membedakan mana yang seperempat matang, mana yang setengah matang. Nah yang setengah matang ini nantinya akan kita simpan di box yang kita jadikan frozen, kentang frozen. Jadi kira-kira seperti itu untuk cara membuat kentang frozen. Nah sekarang saya tinggal melanjutkan untuk menggoreng sisa-sisa kentang yang tinggal sedikit lagi. Dan di sini saya akan menggoreng yang mau anak dan suami saya makan malam ini. Jadi nanti saya akan kasih gambarannya setelah kentang ini saya masak, saya goreng sampai matang gitu. Jadi nanti si kentang ini tuh jadi golden crispy delicious gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini dia kentang yang setengah matang yang siap dikemas, untuk dimasukkan ke box dan ditaruh di freezer yang dijadikan frozen. Ini dia penggorengan terakhir untuk suami dan anak. Nah ini dia penampakan kentang yang sudah matang tadi. Kalian bisa lihat sendiri, kentangnya nggak kalah sama restoran Amerika kan. Dan yang kalian suka beli di supermarket. Nah buat apa kita beli mahal-mahal kalau kita bisa bikin sendiri, harga lebih hemat. Lebih baik kita bikin sendiri kan teman-teman. Kalau misalkan kita banyak luang waktu daripada kita nganggur, nah, kita coba-coba aja masak seperti ini buat disimpan buat anak-anak kita kalau misalkan ngemil gitu deh. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, warnanya bagus banget. Dan saya kasih tips teman-teman, jangan membuat kentang frozen menyimpan kentangnya itu masih ada tepungnya, posisi yang belum digoreng. Jadi
kentang yang baru nempel ke tepung jangan langsung dikemas, langsung masuk ke freezer. Itu nanti akan fatal jika nanti pas pada saat kita akan menggoreng dia kan beku nih, keluar kita keluarin dari freezer lalu kita goreng, itu akhirnya apa teman-teman? Lembek, lengket, dan antara kentang satu dan kentang yang lain tuh saling dempet gitu, saling lengket gitu. Jadi nggak bisa seperti ini misah-misah gitu loh. Nah kalau mau bikin kentang frozen ya seperti ini, penyimpanannya tuh harus setengah matang, baru kita simpan di freezer. Ini saya kasih tips karena banyak akun-akun yang memberikan info resep kentang crispy yang frozen tuh, apalagi dia bilang sampai 3 bulan di 3 bulan disimpan. Memang sih dalam waktu 3 bulan mungkin tidak rusak, tapi pada saat digoreng itu tidak akan jadi crispy. Ya, itu dia bedanya. Nah, ini dia teman-teman, anak-anak saya sedang menikmati kentang crispy-nya. Kata anak saya golden crispy delicious. Ini namanya Saka dan Jafar. Saka itu yang besar, Jafar itu yang kecil teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga resep yang saya share bermanfaat buat kalian ya. Dah, assalamualaikum. Bilang dadah. Good night.